Hari ini, kita akan membahas peran yang mungkin terlupakan dari bangsa Guti dalam runtuhnya Kekaisaran Akkadia. Ini bukanlah kisah yang sering kita dengar, tetapi memberikan wawasan yang menarik tentang runtuhnya sebuah kekaisaran kuno. Pada sekitar tahun 2200 sebelum Masehi, Kekaisaran Akkadia merupakan salah satu kekaisaran kuat di dunia kuno. Namun, seperti semua kejayaan, ada saatnya ketika fondasi yang kokoh mulai goyah. Bangsa Guti, sebuah kelompok suku pengembara yang tinggal di pegunungan timur Mesopotamia, bukanlah kekuatan yang dianggap serius oleh Akkadia pada awalnya. Mereka dikenal sebagai penggembala yang tinggal di pegunungan, jauh dari pusat kekaisaran. Namun, peran mereka dalam perpecahan dan kejatuhan Kekaisaran Akkadia layak untuk diceritakan. Bagaimana suku-suku ini, dengan kekayaan budaya mereka, memainkan peran yang signifikan dalam alur sejarah di Timur Tengah? Sebelum kita menggali lebih dalam, jangan lupa untuk like video ini jika Anda menikmati konten kami, dan tentu saja, subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video sejarah menarik lainnya. Ketegangan antara Kekaisaran Akkadia dan bangsa Guti muncul sebagai hasil dari serangkaian peristiwa yang mencapai puncaknya ketika kekaisaran itu sendiri tengah dilanda krisis internal. Pada masa itu, sekitar tahun 2200 sebelum Masehi, Akkadia sedang mengalami gejolak perang internal, kelaparan, dan konflik politik yang mulai menghancurkan kekaisaran itu dari dalam. Keadaan yang dialami oleh Akkadia bukanlah rahasia bagi bangsa Guti. Meskipun awalnya dianggap sebagai suku penggembala yang tinggal di pegunungan, bangsa Guti melihat peluang emas ketika kekaisaran yang dahulu begitu megah tersebut terpecah belah dan melemah. Kesempatan untuk menguasai wilayah subur Mesopotamia tidak bisa diabaikan. Dengan mengkoordinasi pasukannya, bangsa Guti melancarkan serangkaian serangan pada Akkadia. Mereka menyerbu kota-kota besar Akkadia, menghancurkan pertahanan kekaisaran yang tadinya begitu kokoh. Raja-raja Akkadia, yang dalam keadaan yang terdesak, kesulitan untuk menahan gelombang serangan ini. Bukan tanpa alasan bangsa Guti mampu mencapai kesuksesan ini. Mereka memanfaatkan kekacauan yang terjadi dalam Kekaisaran Akkadia, menggunakan taktik perang mereka yang gesit, serta memahami geografi dan kondisi medan yang lebih baik daripada yang diperkirakan oleh musuh. Mungkin sulit dipercaya bahwa suku penggembala yang awalnya dianggap remeh bisa memainkan peran krusial dalam menggulingkan kekaisaran yang begitu besar dan kuat. Peristiwa ini bukan hanya sekadar penaklukan militer, tetapi juga menciptakan pergeseran besar dalam kekuatan politik dan ekonomi di wilayah tersebut. Bangsa Guti, yang awalnya mungkin dianggap sebagai kekuatan sekunder, berhasil meruntuhkan kekaisaran yang dulunya dianggap tak terkalahkan. Setelah bangsa Guti berhasil menguasai Akkadia, mereka memerintah dengan cara yang berbeda. Pusat kekuasaan dipindahkan ke pegunungan, jauh dari tanah subur Mesopotamia. Namun, kekuasaan mereka tidak berlangsung lama. Masyarakat yang maju di Mesopotamia menolak pemerintahan bangsa Guti yang kasar. Meskipun bangsa Guti hanya memerintah selama beberapa dekade, keruntuhan Akkadia dan periode pemerintahan mereka memiliki dampak jangka panjang. Ini menandai awal perubahan besar dalam geopolitik di kawasan tersebut. Namun, apakah peran bangsa Guti berakhir di sini? Ternyata tidak. Pengaruh mereka terus terasa dalam perjalanan sejarah. Konflik dan ketidakstabilan yang muncul setelah keruntuhan Akkadia memberikan landasan bagi bangsa-bangsa berikutnya, seperti bangsa Elam dan bangsa Amori, untuk muncul dan mengukir sejarah mereka sendiri. Kisah peran bangsa Guti dalam runtuhnya Kekaisaran Akkadia membuka jendela pada sebuah masa yang mungkin jarang kita kenal. Jangan lupa untuk memberikan pendapat atau pertanyaan kalian di kolom komentar. Kami ingin tahu apa yang Anda pikirkan tentang kisah sejarah ini. Dan jika kalian menikmati konten sejarah kami, jangan ragu untuk like video ini dan subscribe channel kami.